Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Kak Cha akan review drama Cina short drama kisah percintaan istri Tuan Pu yang bernasib malang part 2. Mari kita tonton alur ceritanya dari awal sampai akhir. Happy watching. Jia Yue dan Shen Yan pergi ke rumah sakit diantar bibi pembantu menggunakan mobil Buckingham. Bibi pembantu mengemudi mobil, mereka bertiga saling berkata menyindir di dalam mobil. Tak terduga bibi pembantu tidak bisa mengendalikan setir mobil. Mobil terguncang berbelok lalu menabrak pohon di jalan. Shen Yan dan Jia Yue terluka. Buckingham datang menolong mereka. Jia Yue yang pertama ia tolong dan bibi pembantu memberitahu Buckingham kecelakaan ini karena Shen Yan. Shen Yan yang menyuruh melalui jalan berbeda. Akhirnya mobil tiba-tiba hilang kendali lalu menabrak pohon. Buckingham, Shen Yan dan bibi pembantu ada di ruang tunggu rumah sakit. Mereka menunggu kabar keadaan Jia Yue yang terluka. Bibi pembantu berkata tetap menuduh Shen Yan penyebab kecelakaan mobil dan Jia Yue terluka. Bibi pembantu berusaha mempengaruhi agar Buckingham marah pada Shen Yan. Buckingham juga berkata menyalahkan Shen Yan dengan apa yang terjadi tanpa mendengarkan penjelasan Shen Yan. Dokter memberitahu Buckingham Jia Yue mengalami keguguran tapi Jia Yue dalam keadaan selamat. Jia Yue keluar ruangan dengan keadaan lemah. Jia Yue berakting berpura-pura sedih kehilangan janinnya di depan Buckingham. Buckingham marah pada Shen Yan. Baginya Shen Yan penyebab penderitaan Jia Yue. Shen Yan berobat di rumah sakit. Ia berjalan dan mendengar suara di kamar rawat Jia Yue. Shen Yan mengintip, ternyata ada Jia Yue dan kekasihnya Ji Seng Yan berduaan. Mereka berdua membicarakan tentang penyesalan keguguran Jia Yue dan bahwa anak Jia Yue adalah hasil hubungannya dengan Ji Seng Yang, bukan anak Buckingham. Jika kamu bisa membuat Buckingham mabuk, itu kesempatan meyakinkan anakmu adalah hasil berhubungan dengan dia. Shen Yan yang mendengar itu diam-diam sudah merekam percakapan mereka dengan ponselnya. Tiba-tiba ada panggilan masuk. Buckingham berdering di ponsel Shen Yan. Jia Yue dan Ji Seng Yang mendengar suara ponsel lalu mereka keluar kamar dan melihat Shen Yan di depan pintu sedang menguping pembicaraan mereka dari tadi. Ji Seng Yang lalu menyeret masuk Shen Yan. Jia Yue mengambil ponsel Shen Yan lalu ia menghapus semua rekaman suara percakapan antara ia dan Ji Seng Yang. Jia Yue marah-marah pada Shen Yan. Ia menyuruh Ji Seng Yang menyakiti Shen Yan karena sudah berani menguping pembicaraan mereka. Ji Seng Yang mencoba ingin menyentuh Shen Yan. Untungnya Buckingham datang. Buckingham mengusir Ji Seng Yang lalu menolong Shen Yan. Buckingham menarik Shen Yan pergi lalu mereka berdua masuk ke dalam mobil. Buckingham berkata Shen Yan saat itu mencari banyak orang hanya untuk membuat Jia Yue terlecehkan dan menderita. Shen Yan menjawab, kamu masih mengatakan hal yang sama, biarkan kakakku dan nenekku pergi. Maka apa keinginanmu akan baik-baik saja. Buckingham, aku mengingatkanmu, kamu hanya menunggu melihat Jia Yue akan menikah dengan saudara tirimu Ji Seng Yang. Orang-orang sepertimu memang tidak punya hati nurani. Buckingham berkata, Jia Yue sudah terluka parah karena kamu. Shen Yan berkata, lalu apa yang ingin aku harus lakukan? Buckingham berkata jika ia berniat memasukkan Shen Yan ke penjara karena perbuatannya dibuatnya pada Jia Yue. Shen Yan tampak duduk di dalam penjara wanita karena Buckingham. Buckingham yang aneh malah senang melihat Shen Yan masuk penjara. Shen Yan sedih meratapi nasibnya kini. Shen Yan yang diam mulai diganggu para wanita penghuni penjara. Mereka tampak menantang Shen Yan. Mereka ingin beramai-ramai menyakiti Shen Yan. Di rumah Buckingham melamun sendiri, ada Jia Yue datang lalu merayunya memakai pakaian seksi. Jia Yue mencoba mendekati merayu Buckingham tapi Buckingham tidak menyukainya. Ia menolak keinginan Jia Yue lalu Buckingham pergi meninggalkan Jia Yue. Jia Yue marah rugi berpakaian seksi tapi Buckingham malah menolaknya. Shen Yan dirawat di rumah sakit, ada Buckingham dan Jia Yue. Dokter Jiang berkata, saat Shen Yan dibawa ke sini ia terluka parah. Aku sudah memeriksanya, kemungkinan ada orang suruhan yang menyuruh para wanita tahanan menyiksanya. Keluar dari rumah sakit, Shen Yan tampak ada di rumah Buckingham. Ia mengamuk di kamar. Ia marah-marah memecahkan kaca cermin. Buckingham datang membantunya. Buckingham berusaha menenangkan Shen Yan. Ia berkata, itu cermin, hanya ada bayanganmu. Ini adalah rumahmu, di sini tidak ada orang jahat. Kamu jangan takut. Shen Yan tampak kebingungan mengingat kakaknya yang dirawat di rumah sakit. Buckingham memberitahu Shen Yan keadaan kakaknya baik-baik saja di rumah sakit. Lalu Buckingham mengantar Shen Yan ke ranjang tidur dan menyuruh Shen Yan beristirahat. Buckingham berkata, aku sudah menghubungi pendonor jantung untuk kakakmu. Operasi membutuhkan waktu, kamu harus sabar menunggu. Shen Yan tampak senang Buckingham mau membantunya untuk mencarikan donor jantung untuk kakaknya yang sakit. Ia berharap kakaknya segera sembuh. Buckingham berjanji membantu Shen Yan dan menyuruh Shen Yan menjaga kondisinya. Setelah operasi selesai, Shen Yan akan senang melihat kesembuhan kakaknya. Lalu Buckingham memeluk Shen Yan dengan mesra. Jia Yue datang menemui Shen Yan hanya untuk mengganggu. Jia Yue berkata, Shen Yan, apa yang kamu lakukan bersembunyi di lemari pakaian Buckingham?
Kamu mengalami penyakit gangguan jiwa. Nanti pakaian Puking Han kotor bagaimana? Apa kamu sudah tahu pendonor jantung yang dijanjikan untuk kakakmu batal? Tuan Shou itu sudah meninggal dan donor jantung juga dibatalkan. Sun Yan kaget tidak percaya. Ia mengira Jia Yue hanya berkata omong kosong. Jia Yue lalu memainkan ponselnya dan memperlihatkan Sun Yan bukti di ponselnya surat kematian Tuan Shou dan donor jantungnya sudah dibatalkan. Masih belum puas mengacau, Jia Yue menelpon ketua dekan rumah sakit. Di telepon, pria itu berkata jika Tuan Shou benar meninggal 3 hari yang lalu, donor jantung untuk kakak Sun Yan dibatalkan. Jia Yue yang jahat mengaku pada Sun Yan jika ia yang sudah membuat donor jantung itu batal dengan segala cara liciknya. Sun Yan terdiam setelah mengetahui kebenaran. Jia Yue masih saja terus bicara. Sun Yan emosi mendengar Jia Yue penyebab donor jantung untuk kakaknya batal dan sudah membuat masalah. Sun Yan ingin menyakiti Jia Yue. Sun Yan marah berteriak keras. Mereka berdua tampak bertengkar. Tanpa sengaja Jia Yue akhirnya terjatuh ke bawah terguling lewat tangga. Jia Yue terluka terkapar di sudut tangga bawah. Bibi pembantu datang dan berteriak minta tolong. Mendengar Jia Yue jatuh, Sun Yan yang ketakutan lari masuk bersembunyi di lemari pakaian Puking Han. Puking Han datang, ia berkata, Sun Yan, kamu hanya berpura-pura sakit mental. Karena hal sepele lalu sudah mendorong Jia Yue terjatuh dari tangga. Saat bibi pembantu membersihkan kamar ditemukan banyak obat di kamarmu. Aku sudah memeriksa obat itu, ternyata semua obat digunakan untuk penyakit jantung. Sun Yan akhirnya mengaku kalau sengaja menjadi orang yang mempunyai sakit mental untuk mendapatkan perhatian Puking Han. Ia cemburu karena jika Jia Yue selalu dipercaya apapun oleh Puking Han. Jia Yue di rumah sakit ditemani seorang pria kekasih gelapnya. Pria itu Ji Sengyang, saudara tiri Puking Han. Mereka bekerja sama merebut harta Puking Han. Jia Yue berkata, aku merasa Puking Han masih mencintai Sun Yan. Jika dibiarkan akan merugikan rencana kita. Ji Sengyang berkata membuat ide kalau Puking Han dibuat akan mengalami kecelakaan mobil seperti tahun lalu yang ia alami. Jia Yue berkata, aku tidak setuju jika ketahuan Puking Han rencana jadi gagal dan kita akan berakhir. Lalu mereka tampak bermesraan. Puking Han datang dan melihat dari jauh kedekatan mereka berdua. Puking Han berkata, apa yang kalian lakukan? Jia Yue dan Ji Sengyang kaget. Puking Han datang. Mereka berakting berpura-pura. Jia Yue mengaku pada Puking Han ia sendiri ke rumah sakit dan tidak sengaja melihat Ji Sengyang. Menurutnya Ji Sengyang berniat menggodanya. Ji Sengyang tampak menantang Puking Han. Puking Han menghajar Ji Sengyang. Puking Han ingin mengantar Jia Yue pulang tapi menaruh curiga pada Ji Sengyang. Di rumah Puking Han masuk kamar Sun Yan. Ia ingin tidur bersama istrinya tapi Sun Yan cuek padanya. Puking Han memberitahu Sun Yan ia akan mencarikan seorang dokter ahli jantung ternama untuk membantu mengobati penyakit jantung kakak Sun Yan. Sun Yan tampak setengah percaya tapi ia berkata percaya pada Puking Han. Sun Yan ingin pindah kamar menghindari Puking Han. Tapi Puking Han menariknya lalu mereka berbaring di ranjang. Puking Han berkata, aku sudah menunjukkan ketulusanku. Kini giliranmu menunjukkan ketulusanmu. Lalu mereka kembali berciuman mesra. Puking Han pulang ke rumah menemui Sun Yan. Ia memberitahu Sun Yan tentang donor jantung itu untuk kakaknya. Ada masalah dan ada pemberitahuan penyakit kronis. Ia memperlihatkan bukti di ponselnya pada Sun Yan. Sun Yan tetap memaksa ingin ke rumah sakit. Puking Han mengantar Sun Yan dengan mobilnya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit mereka melihat Dr. Jiang. Dr. Jiang memberitahu Sun Yan jika ada ditemukan donor jantung untuk kakaknya. Rumah sakit sudah mengkonfirmasi, tapi Tuan Puking Han berusaha menghalangi dan menolak donor itu pada rumah sakit. Sun Yan yang marah mendengar itu lalu menampar Puking Han. Dr. Jiang berkata perempuan yang bernama Lin Jia Yue itu sudah menyuruh seseorang untuk menyebabkan kecelakaan mobil pada Xiao Yu, kakak Sun Yan. Lalu Dr. Jiang menunjukkan bukti lewat ponselnya percakapan Lin Jia Yue dan bukti transfer uang pada orang suruhannya. Sun Yan marah mengetahui kebenaran melalui ponsel Dr. Jiang. Lalu Jia Yue datang menanyakan apa yang terjadi. Sun Yan ingin menampar Jia Yue tapi Jia Yue cepat berakting jatuh tersakiti. Puking Han berkata Dr. Jiang menemukan bukti tentang kecelakaan yang dialami Xiao Yu, kakak Sun Yan saat ini. Jia Yue tampak tidak mengaku kalau itu perbuatannya. Sun Yan menuntut Jia Yue memberikan penjelasan soal percakapan dan bukti transfer di ponsel Dr. Jiang. Jia Yue tetap tidak mengaku perbuatannya. Ia mengaku jika ponselnya saat itu diretas dan dibawa oleh Sun Yan. Sun Yan berkata jika tidak ada memegang ponsel Jia Yue ataupun meretas ponselnya. Di rumah Puking Han menerima kedatangan seorang tamu. Bibi Yu adalah mantan pembantu rumahnya. Bibi Yu berkata jika pernah melihat Nona Jia Yue dan Tuan Ji Sengyang berada di bandara menuju pintu keberangkatan.
Lalu Jia Yue datang, ia menuduh Bibi Yu berkata yang tidak-tidak. Ia juga mengancam bisa membuktikan apapun. Bibi Yu berkata 3 tahun lalu sejak Tuan Pu Qinghan mengalami kecelakaan mobil itu, lalu ada kabar Nona Jia Yue dan Tuan Ji Sengyang terbang bersama pergi ke London. Kembalinya Jia Yue ke Tiongkok beberapa waktu lalu, perutnya dalam keadaan hamil. Aku takut jika Jia Yue hamil hasil hubungannya dengan Ji Sengyang. Nenek Pu Qinghan sudah meninggal, tingkah lakumu masih begini. Jia Yue, kamu yang sudah menjebak Nenek Pu Qinghan. Kamu sangat jahat. Jia Yue berkata, aku tidak ada menjebak Nenek Pu Qinghan. Aku diprovokasi untuk melawan. Aku hanya dimanfaatkan sebagian orang. Bibi Yu berkata, nenek itu baru saja meninggal dan kamu secara tiba-tiba kembali ke Tiongkok. Jia Yue, kamu sangat jahat. Bibi Yu berpamitan pulang pada Pu Qinghan. Ia berkata, terima kasih tuanku. Aku adalah orang yang melihatmu tumbuh dewasa. Tuanku, aku ingin mengingatkanmu dengan orang-orang di sekitarmu. Kamu harus berhati-hati. Pu Qinghan setelah mendengar penjelasan Bibi Yu, ia mengabaikan Jia Yue. Jia Yue berusaha meyakinkan Pu Qinghan ia tidak bersalah, tapi Pu Qinghan acuh. Lalu ia pergi keluar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.